ASN yang profesional adalah ASN yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional, baik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau akronim dari ANEKA. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya. Mengambil peran dalam dunia pendidikan sudah sewajibnya menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Karena berdasarkan sila kelima, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak-hak orang lain, serta senang memberi pertolongan kepada orang lain. Seorang ASN yang profesional juga seharusnya menanamkan nilai etika publik dalam dirinya, yang menurut Undang-Undang ASN, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, yakni melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, dan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bila berorientasi pada komitmen mutu, maka mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen. Selalu ingat akan tujuan keberadaan kita sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Seperti halnya saya yang diamanahkan sebagai guru bimbingan dan konseling. Sebagai salah satu unsur sistem pendidikan, layanan bimbingan dan konseling mempunyai peran besar dalam membantu peserta didik pada umumnya dan pada khususnya dalam rangka mengembangkan kepribadian yang mandiri bagi peranannya di masa yang akan datang. Bimbingan dan konseling membantu agar proses pendidikan berjalan dengan efisien, dalam arti cepat, mudah, dan efektif. Oleh karena itu, maka bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah-sekolah. Selain hal tersebut, kabar yang terdengar dari pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah tidak semuanya bernada positif, bahkan cenderung bernada negatif, dikarenakan masih banyak yang beranggapan bahwa guru bimbingan dan konseling adalah sebagai polisi sekolah yang ditugaskan untuk menghukum siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Memasuki era new normal, dalam melaksanakan kegiatan home visit ini, saya sebagai pelaksana kebijakan publik selalu mengingatkan diri dan senantiasa mengingatkan siswa beserta orang tuanya untuk tetap mentaati protokol kesehatan sebagai prosedur pencegah penyebaran COVID-19. Salah satu program bimbingan dan konseling yang memang seharusnya dijalankan adalah kegiatan kunjungan rumah atau home visit. Dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah, kunjungan rumah merupakan salah satu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Tujuan utama dari kegiatan pendukung ini adalah untuk melengkapi informasi atau data diri siswa, sekaligus mengkonfirmasi data diri siswa yang diperlukan dari bagian bimbingan dan konseling untuk membantu memaksimalkan layanan bimbingan kepada seorang peserta didik. Home visit bukan untuk sidak atau mengecek kebenaran atau pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa, tetapi untuk tujuan memenuhi kebutuhan informasi tentang diri siswa yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa itu sendiri.
menyadari pentingnya fungsi ASN di lingkungan masyarakat. Salah satunya terkait penyebaran info yang erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Maka untuk menjaga agar tidak terjadi misinformation, seorang ASN hendaklah senantiasa menerangkan dengan bijak bahwasanya kebijakan pemerintah adalah untuk kemaslahatan orang banyak.